Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini saya akan menunjukkan bagaimana caranya melakukan permohonan uji dan melakukan asesmen mandiri pada website LSP Innas. Oke, setelah Bapak dan Ibu membuat akun di website LSP Innas, yaitu di daftar.lspinnas.com, maka Bapak dan Ibu silahkan login. Nanti setelah login, tampilannya akan seperti ini. Lalu Bapak dan Ibu klik dashboard. Oke, nah di sini setelah diklik dashboard, ada menu di samping kiri. Ini adalah proses sertifikasi dari awal kegiatan sertifikasi sampai dengan akhir kegiatan. Oke, untuk proses sertifikasi diawali dengan permohonan sertifikasi. Nah, permohonan sertifikasi ini nanti Bapak dan Ibu mengupload dokumen-dokumen sesuai dengan apa yang diminta pada aplikasi LSP Inas. Jadi nanti untuk setiap skema berbeda dokumen-dokumen yang perlu diupload. Oke, selanjutnya di sini ada menu asesmen mandiri. Nah, asesmen mandiri ini adalah menu yang dimana Bapak dan Ibu menyatakan Bapak dan Ibu kompeten di skema sertifikasi yang diajukan permohonannya. Jadi misalkan di sini kita akan mengajukan skema sertifikasi untuk instruktur junior kualifikasi 3, maka di asesmen mandiri di sini Bapak dan Ibu harus menyatakan bahwa diri Bapak dan Ibu kompeten untuk seluruh unitnya. Unit untuk instruktur junior ada 9 unit kompetensi. Oke, nah di asesmen mandiri ini juga nanti Bapak dan Ibu mengupload dokumen-dokumen portofolionya. Nah, apa saja dokumen portofolio yang dimaksud? Dokumen portofolio itu adalah tugas-tugas yang diberikan ketika pelatihan. Jadi ketika pelatihan pasti trainer akan memberikan tugas-tugas sesuai jumlah unit kompetensinya. Jadi di sini ada 9 unit, maka di sini ada 9 dokumen yang perlu diupload plus 1. Nah, plus 1 ini adalah link video Bapak dan Ibu dalam melakukan simulasi pembelajaran sesuai dengan dokumen-dokumen lain yang telah dibuat. Jadi di saat pelatihan Bapak dan Ibu pasti akan memilih satu unit atau beberapa unit kompetensi yang akan dijadikan acuan untuk membuat dokumen portofolio tersebut. Nah, nanti video pembelajarannya itu harus sesuai dengan yang dokumen sesi pembelajarannya telah Ibu buat. Jadi video pembelajaran tersebut disesuaikan dengan sesi pembelajaran atau session plan yang telah dibuat. Oke, setelah asesmen mandiri selesai, maka untuk di awal ke proses permohonan dan asesmen mandiri sudah selesai, nanti akan dilakukan pertemuan Zoom dengan asesor kompetensi untuk melakukan verifikasi tempat uji kompetensi. Jadi karena asesmen ini menggunakan metode asesmen jarak jauh, maka Bapak dan Ibu akan diverifikasi TUK-nya sesuai dengan instrumen yang telah ditetapkan dan divalidasi oleh BNSP. Jadi instrumen-instrumen tersebut adalah Bapak dan Ibu diwajibkan speed internetnya minimal 10 Mbps, tidak boleh kurang. Nah, selanjutnya Bapak dan Ibu diwajibkan menggunakan meja dan kursi, tidak boleh lesehan. Nah, selanjutnya adalah Bapak dan Ibu harus menggunakan 2 device. 2 device ini yaitu satu laptop dan satu lagi handphone. Jadi nanti 2 device tersebut gabung ke Zoom. Nah, kenapa menggunakan 2 device? Jadi satu device-nya itu untuk memantau. Ketika proses asesmen berlangsung, Bapak dan Ibu memang berada di tempat dan tidak ada yang membantu Bapak dan Ibu dalam melakukan proses asesmen. Jadi nanti handphonenya itu menggunakan tripod, lalu ditempatkan di belakang, samping kanan atau kiri.
Jadi handphone tersebut memperlihatkan Bapak dan Ibu yang duduk di kursi dan laptopnya berada di atas meja dan terlihat Bapak dan Ibu memandang monitor dari laptopnya. Oke, setelah kegiatan verifikasi TUK, maka dilanjutkan dengan pra-assessment. Di sini asesor akan menjelaskan metode yang akan digunakan dalam proses assessment dan selanjutnya ada persetujuan assessment. Di sini Bapak dan Ibu akan membaca persetujuan tentang kerahasiaan dan persetujuan tentang tanggal dan waktu pelaksanaan asesmen. Nah, setelah itu maka proses pra-assessment selesai. Nah, setelah proses pra-assessment selesai, maka akan ditutup kegiatannya, lalu dilanjutkan dengan proses assessment. Nah, di proses assessment ini nanti Bapak dan Ibu akan dilakukan verifikasi terhadap portofolio yang telah Bapak dan Ibu lampirkan pada saat mengisi asesmen mandiri. Nah, jadi dari setiap dokumen portofolio tersebut akan diverifikasi oleh asesor apakah dokumen portofolio tersebut telah memenuhi aturan bukti, yaitu valid, asli, terkini, dan memadai. Nah, jika ada dokumen yang menurut asesor penguji itu belum memadai, atau belum valid, atau tidak asli, atau tidak terkini, maka akan dilakukan bukti tambahan yaitu pertanyaan wawancara. Maka Bapak dan Ibu akan diwawancarai oleh asesor kompetensi yang bertugas. Oke, nah untuk proses asesmen ini akan dilakukan satu persatu. Jadi nanti ada di breakout room masing-masing peserta dengan asesor. Jadi nanti peserta yang belum dilakukan verifikasi menunggu di main room. Oke, setelah proses asesmen selesai, maka masuk ke proses rekaman asesmen. Rekaman asesmen ini adalah akhir kegiatan dari proses sertifikasi. Jadi nanti asesor akan melakukan pembacaan rekomendasi. Apakah Bapak dan Ibu kompeten atau belum kompeten. Nah, setelah pembacaan rekomendasi, Bapak dan Ibu diminta untuk mengisi umpan balik. Umpan balik ini dari Bapak dan Ibu terhadap asesor, jadi silahkan diisi sesuai apa yang ditanyakan di umpan balik. Lalu di sini ada menu banding asesmen. Nah, menu banding asesmen ini bisa digunakan jika Bapak dan Ibu tidak menerima rekomendasi dari asesor. Misal asesor menetapkan Bapak dan Ibu direkomendasikan belum kompeten, tapi Bapak dan Ibu merasa Bapak dan Ibu telah memberikan dokumen portofolio yang sesuai dengan aturan bukti. Dan ketika dilakukan wawancara, Bapak dan Ibu juga bisa menjawabnya. Tapi kenapa asesor memberikan rekomendasi belum kompeten? Nah, ini baru digunakan. Tapi jika menerima apa yang direkomendasikan oleh asesor, maka menu banding asesmen ini tidak usah digunakan. Lalu di sini ada hasil asesmen. Nah, untuk hasil asesmen ini bisa dilihat nanti setelah rekomendasi dari asesor diplenokan oleh LSP, maka akan keluar SK penetapan hasil uji kompetensi. Oke, demikian untuk gambaran umum proses sertifikasinya. Sekarang kita masuk ke permohonan sertifikasi. Oke, silakan klik ajukan permohonan sertifikasi. Oke, setelah diklik menu ajukan permohonan sertifikasi, maka ada di bagian pertama. Di sini data pribadi sudah otomatis terisi sesuai dengan data yang Bapak dan Ibu input ketika melakukan pendaftaran akun. Nah, untuk data pekerjaan sekarang silakan ditulis nama perusahaannya apa, lalu jabatannya, mungkin sebagai trainer atau sebagai pengajar atau sebagai instruktur, lalu alamat kantor. Nah, di sini provinsi, kota, kecamatan, kode pos, email kantor, dan nomor telepon kantor. Nah, bagaimana jika trainer tersebut trainer lepas?
tidak terikat dengan perusahaan. Maka di sini silahkan ditulis trainer profesional saja. Jabatannya trainer, nanti alamat kantornya, alamat rumahnya. Oke, klik selanjutnya, maka masuk ke bagian 2. Nah, di sini salah satu bagian terpenting di dalam melakukan permohonan, jangan sampai salah memilih skema. Nah, di sini kita akan memilih skema instruktur junior. Instruktur, nah ini. Nah, instruktur itu ada banyak. Jangan sampai salah. Kita akan melakukan sertifikasi untuk instruktur junior, maka pilih instruktur junior, lalu tujuan asesmennya sertifikasi, lalu klik selanjutnya. Nah, silahkan upload dokumen-dokumennya yang diminta di sini. Oke, di sini saya akan mengupload beberapa dokumen, tapi saya mengupload hanya dokumen-dokumen contoh saja. Oke, jadi di sini ada ijazah minimal LTA untuk instruktur junior. Jadi di sini ijazahnya tidak boleh di bawah SLTA ya. Jadi minimal di SLTA, boleh melampirkan S1, S2, atau S3-nya. Lanjut, untuk sertifikat TLT instruktur junior ini adalah sertifikat pelatihan yang diberikan ketika Bapak dan Ibu selesai melakukan pelatihan program pelatihan instruktur junior atau TOT instruktur junior. Itu biasanya dibagikan oleh provider pelatihannya. Nah, silakan diupload. Lalu di sini fotokopi sertifikat pengalaman minimal 2 tahun. Jadi Bapak dan Ibu di sini bisa memilih boleh pengalaman kerja atau sertifikat keahlian di bidangnya. Nah, sertifikat keahlian di bidangnya, nah di sini sudah ada deskripsinya untuk bukti pengalaman kerja itu apa, sertifikat keahlian itu apa. Nah, jika menggunakan pengalaman minimal 2 tahun, maka di surat yang dikeluarkan oleh LPK-nya atau perusahaannya itu harus tertulis bahwa telah bekerja selama 2 tahun atau sejak tahun berapa. Yang penting ketika dihitung sampai dengan hari ini itu minimal 2 tahun. Selanjutnya untuk bukti administratif, kopi KTP, silahkan diupload, dan pas foto terbarunya background merah. Oke, di sini wajib background merah. Oke, jika sudah selesai, nanti silahkan tanda tangan dengan handphonenya. Jadi gunakan aplikasi Google Lens. Oke, nah ini saya lagi scan, nanti akan keluar link, diklik linknya, lalu klik yakin ingin menandatangani. Nah ini setelah diklik yakin, maka otomatis ada centang hijau. Oke, saya ingatkan kembali, di sini saya memasukkan dokumennya sebagai contoh saja. Tapi nanti Bapak dan Ibu harus mengisi atau mengupload dokumen-dokumennya sesuai apa yang diminta, karena nanti ada verifikasi dari admin LSP. Jika ada dokumen yang masih kurang tepat, maka admin LSP akan mengembalikan permohonan ini untuk dibetulkan oleh Bapak dan Ibu. Oke, setelah tanda tangan, klik selanjutnya. Nah, ini adalah bagian terpenting lagi. Di bagian 4, proses asesmen ini jangan sampai salah pilih. Pilih online. Lalu di sini ada lokasi, itu lokasi tempat uji kompetensinya. Nah, Bapak dan Ibu ketika melakukan kegiatan uji kompetensi itu ada di mana? Nah, nama tempat ini silakan ditulis rumah atau kantor, ditambah di sini underscore nama masing-masing. Oke, lalu di sini adalah tanggal ujiannya, silakan dipilih. Ini adalah permohonan jadwal ujiannya. Oke, setelah Bapak dan Ibu yakin sudah tepat mengisinya, silakan klik submit. Lalu ya lanjutkan. Oke, berhasil.
Nah, setelah Bapak dan Ibu selesai melakukan permohonan, maka akan keluar di sini. Tapi di sini statusnya submit. Nah, nanti jika sudah dicek oleh admin LSP dan dokumen-dokumen yang diupload sudah sesuai, maka di sini akan berubah menjadi seperti ini, diterima. Ini akan berubah jadi diterima. Oke, setelah melakukan permohonan, silahkan langsung mengisi asesmen mandiri. Oke, nah di sini silahkan klik buat asesmen mandiri. Oke, di sini untuk dokumen relevan, ini otomatis masuk tadi yang telah diupload saat permohonan. Lalu di sini ada tambah dokumen portofolio. Nah, jadi 9 plus 1 dokumen tadi diupload di sini. Oke, coba saya klik ya. Nah, di sini ada judul dokumennya sama unggah berkasnya. Nah, sekarang gimana cara kita menguploadnya? Kita lihat di sini, unit kompetensi 1, judulnya apa? Mengidentifikasi standar. Silahkan di copy. Lalu tambah dokumen portofolio. Nah, di sini pastekan tadi yang kita copy, lalu unggah berkasnya. Oke. Nah, setelah diunggah, oke di sini akan muncul. Nah, di sini yang tadi saya sampaikan, asesmen mandiri itu Bapak dan Ibu menyatakan diri Bapak dan Ibu kompeten untuk seluruh unit kompetensi pada skema. Jadi silahkan untuk unit kompetensi 1 ini tambah dokumennya. Nah, di sini tambah dokumen di sini sifatnya hanya memilih dokumen yang sudah diupload. Jadi untuk elemen-elemen di sini disamakan saja dokumen yang diupload. Oke, nah di sini unit kompetensi 1 sudah kita nyatakan bahwa diri kita kompeten. Nah, saya akan sampaikan perbedaannya. Unit kompetensi yang sudah kita nyatakan kompeten dan unit kompetensi yang belum kita nyatakan bahwa diri kita kompeten. Nah, di sini ada garis merah. Oke, di sini ada garis merah. Jadi untuk yang kedua silahkan di copy lagi judul unitnya, lalu tambah dokumen, pastekan, lalu unggah berkas. Jadi merencanakan. Oke, di sini sudah terupload, maka diulangi lagi seperti tadi. Pilih dokumennya, lalu nyatakan dirinya kompeten, pilih dokumennya lagi, pilih dokumennya lagi, pilih dokumennya lagi. Oke. Nah, di sini unit kompetensi 2 sudah selesai. Nah, untuk unit kompetensi 3 untuk melaksanakan pelatihan tatap muka, ini dokumennya ada 2. Jadi, slide presentasinya, ya, saya akan upload dulu slide presentasinya. Copy, tambah. Oke, slide presentasi dan satu lagi adalah video micro teaching. Nah, video ini tidak bisa langsung diupload. Jadi Bapak dan Ibu harus upload di Google Drive. Lalu link dari Google Drive tersebut dikopikan ke Word dan di-save menjadi PDF. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ketika dibuka,
contohnya ketika dibuka isi dokumennya hanya link saja. Oke, sudah. Lanjut lagi. Nah, di sini berarti ada dua yang dipilih. Lalu nyatakan kompeten, pilih lagi, nyatakan kompeten lagi, pilih lagi, nyatakan kompeten lagi. Oke, nah untuk unit kompetensi 4 sampai dengan yang terakhir 9 silahkan diisi sesuai dengan yang seperti di atas tadi. Nah, setelah semuanya diisi, silahkan ditandatangani. Klik lalu tanda tangan dengan Google Lens. Nah, ini tidak bisa ditandatangan ketika ada unit kompetensi yang belum kompeten. Jadi tolong di sini dipastikan Bapak dan Ibu telah kompeten untuk seluruh unit kompetensinya. Karena uji kompetensi itu adalah memvalidasi atas kompetensi yang Bapak dan Ibu miliki. Jadi nanti akan divalidasi kompetensi Bapak dan Ibu oleh asesor. Apakah memang sudah sesuai dengan standar. Maka dari itu di awal kegiatan Bapak dan Ibu harus menyatakan bahwa diri Bapak dan Ibu itu kompeten. Oke, setelah ini tanda tangan, disubmit, maka selesai untuk proses permohonan dan asesmen mandiri. Oke, terima kasih Bapak dan Ibu. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.